Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Kembali lagi sama aku di video kali ini. Aku mau sharing ataupun mau memberikan materi yang selanjutnya gitu kan. Dalam tahapan SKD itu ada soal TIU, TWK, dan TKP. Sekarang kita bahas selanjutnya TIU, terutama tentang antonim. Nah, antonim itu apa sih? Antonim adalah kata yang memiliki makna berlainan atau berlawanan dengan kata yang lain. Antonim seringkali disebut dengan lawan kata. Kemudian jenis-jenis antonim itu meliputi antonim kembar, antonim gradual, antonim relasional, dan lain-lain. Simbol yang umumnya digunakan adalah tanda ini disebutnya tanda silang ya, tanda silang gitu antonim ini. Nah, kita lihat selanjutnya tips dan trik. Pilihan jawaban yang sering kali mengecoh, jangan sampai mengisi antonim dengan sinonim. Jadi, kalau kita lihat di dalam soal-soal TIU, khususnya sinonim dan antonim, itu biasanya terdapat kata-kata yang disisipkan di dalam opsi jawaban itu yang tujuannya untuk mengecoh. Karena kita ketahui juga bahwa di dalam antonim maupun sinonim, pasti jawabannya itu hanya satu jawaban yang benar. Kemudian, untuk kata serapan yang menggunakan kata Latin atau ilmiah, utamakan memilih jawaban yang mirip dengan soal. Nah, kita langsung lihat aja contoh daripada antonim ini ya. Nah, antonim kembar. Di dalam antonim kembar ini, itu contohnya adalah hidup, lawan katanya adalah mati. Kemudian pria, lawan katanya adalah wanita. Tapi kalau kita lihat di dalam antonim rasional, nah, antonim rasional ini agak lebih sedikit kompleks ataupun agak lebih sedikit membutuhkan analisis karena kita bisa melihat ada hubungan nih guru dan murid. Guru itu kan yang mengajar, murid itu yang diberi pelajaran. Artinya ada secara rasional lawan kata dari guru adalah murid tentunya. Kemudian ada penjual, ada pembeli. Kalau penjual menjual barang, nah pembeli ini dia mendapatkan barang tapi dia harus menyerahkan uang kepada penjual maksudnya. Jadi itu antonim rasional. Tapi kalau antonim gradual, gradual itu ada sifat itu seperti tingkatan gitu ya. Jadi kalau besar kecil, tinggi panjang, tinggi rendah, panjang pendek, kemudian gelap terang, itu antonim gradual. Oke, biar nggak bingung, supaya teman-teman juga semangat dalam belajar dan terlatih dalam mengerjakan soal. Di sini aku udah menyiapkan soal-soal. Soal yang pertama adalah nomadik ataupun nomadik ya maksudnya. Soal yang pertama adalah nomadik. Jadi nomadik ini apa gitu kan? Nomadik, teman-teman tahu dong ada istilah nomaden, nomadik. Boleh teman-teman simpan dulu jawabannya dalam hati ataupun di catatan. Di post dulu videonya nggak apa-apa. Sudah? Nah, nomaden ini ataupun nomadik maksudnya adalah lawan katanya adalah menetap. Jadi jawabannya adalah E. Kalau tak teratur berarti kan antonimnya bisa rapi, bisa jadi teratur. Kemudian mapan, misalkan mapan itu kan memiliki arti dia itu sudah mapan secara finansial, orientasinya kan seperti itu. Bisa juga jawabannya belum mapan secara finansial gitu kan. Tapi untuk kata yang lebih pastinya teman-teman harus cek. Jadi di sini aku cuman bisa menjelaskan karena singkat videonya untuk jawaban benarnya. Tapi untuk opsi-opsi yang lain aku sarankan teman-teman untuk melihat langsung di KBBI seperti itu ya. Kemudian antipati. Nomor 2 adalah antipati. Antipati ini kita sering dengar di dalam berita-berita ataupun di dalam tulisan-tulisan yang menggambarkan sebuah ekspresi ataupun perasaan seseorang terhadap sebuah peristiwa. Misalnya ada orang yang sepertinya sangat antipati gitu terhadap isu-isu tertentu atau isu-isu politik. Dia lebih memilih cenderung berdamai dengan isu-isu yang membuat dia nyaman. Jadi antipati ini apa? Lawan katanya gitu kan. Oke, udah disimpan jawabannya apa? Ya, kita lihat ya untuk antipati. Antipati adalah jawabannya simpati.
Kalau orang bersimpati dengan sebuah keadaan, dia akan peduli, dia akan memperhatikan, dia akan mau tahu. Tapi orang yang antipati, orang ini adalah orang yang tidak peduli, orang yang tidak mau tahu, orang yang tidak mau disusahkan dengan hal-hal ataupun isu-isu tertentu. Jadi dia tidak akan memikirkan, dia tidak akan memperhatikan suatu hal tersebut. Tapi kalau orang-orang yang bersimpati, dia akan care, dia akan mau tahu, dia akan membantu. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian ada lagi soal adalah khas. Nah ini agak sedikit gampang, tapi teman-teman tidak boleh terkecoh gitu kan. Jawabannya ada khusus, ada wabul khusus, ada inklusif, ada eksklusif. Nah, ada juga umum. Nah, khas ini kan pasti teman-teman sering dengar gitu kan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kita jawab dulu aja ya. Sudah disimpan jawabannya? Ya, jawabannya adalah umum. Jadi khas ini dia memiliki arti ataupun makna yang sama dengan khusus, spesifik, tertentu. Nah, ini adalah makna yang sama dengan khas. Tapi kalau yang bersifat umum, tentunya dia secara general, secara umum, ya kan, yang mungkin diketahui semua orang. Nah, tapi kalau yang dimiliki semua orang, tapi kalau misalkan khas ini dia kan tertentu, khusus, spesifik, seperti itu. Oke. Kita ke soal yang nomor 4. Tadi teman-teman udah aku jelaskan nih kalau misalkan dalam antonim itu jenisnya ada banyak. Kalau tadi di contoh ada guru murid. Nah, ibu ini apa antonimnya? Sudah disimpan jawabannya atau sudah dicatat? Oke. Jawabannya adalah anak. Jadi ada ibu dan ada anak. Karena dia sifatnya antonimnya itu secara rasional gitu kan, ibu dan anak. Atau kalau misalkan soalnya ada bapak dan anak. Tapi kalau misalkan soalnya misalkan ada suami. Nah, suami bisa aja nanti jawabannya itu ke yang istri. Suami antonimnya atau katanya adalah istri. Ini cukup mudah tapi jangan sampai terjebak ya teman-teman ya. Oke, soal yang terakhir adalah perintis. Ini mungkin agak sedikit sulit untuk mendefinisikan kata perintis, tapi aku yakin teman-teman sering dengar juga karena yang namanya perintis itu kan sering kali lah diucapkan oleh orang-orang mungkin dalam konteks bisnis, dalam konteks usaha, merintis, perintis gitu kan. Sudah disimpan jawaban untuk lawan kata perintis? Sudah ya teman-teman ya. Baik, jadi jawabannya adalah pewaris. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini ada jawaban yang memiliki makna yang sama, yaitu pioner. Pioner itu adalah orang yang memulai. Itu kan sama aja dengan perintis kan? Perintis juga dia yang memulai, dia yang merintis. Tapi kalau untuk pewaris, dia tidak memulai, dia adalah mendapatkan sesuatu hal yang sudah dimiliki oleh orang sebelumnya, kemudian dia melanjutkan. Itu adalah pewaris, pewaris tahta, pewaris bisnis. Nah, dia kan melanjutkan, dia tidak memulai. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk soal yang antonim ini aku harap teman-teman juga sama seperti soal-soal yang sinonim. Dari 5 soal ini nanti kalian capture, kemudian kalian cari makna dari masing-masing jawaban seperti pembawa, generasi, pendahulu, atau mungkin di soal-soal yang tadi yang sebelumnya ada putri. Kalau putri mungkin dengan putra, nenek dengan kakek ya kan, cucu dengan apa misalkan, tergantung nanti soal yang muncul ya. Seperti ini juga nih, inklusif itu kan khusus. Nah, eksklusif juga memiliki makna yang khusus juga. Nah, nanti apa nih bedanya dengan khusus dan wabul khusus? Teman-teman cari di KBBI. SKD, TIU, antonim ataupun sinonim tuh nggak banyak. Tapi kan kalau teman-teman dapat poin di situ kan lumayan. Jadi nggak terlalu sulit untuk mengejar poin-poin dari soal-soal yang sebenarnya teman-teman bisa kerjakan dengan cepat dan tepat. Mungkin sekian aja di video kali ini. Semoga teman-teman terbantu dengan konten-konten yang aku akan buat selanjutnya. Di next episode, kita beralih ke soal-soal yang lebih menantang. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.